Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Izinkan saya untuk membuka masker agar wajah saya terlihat lebih jelas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di hari ini meskipun sedang berada di tengah minggu, semangat dan kebahagiaannya tidak berkurang sedikit pun, sehingga bisa menjalani hari ini dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Pada hari ini, sebelum kita bersama-sama melanjutkan aktivitas kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mencoba memahami apa yang Ia ingin katakan kepada kita dan apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita membaca kitab kita, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita pertama-tama berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surgawi yang mulia, kembali pagi ini kami berkumpul dan bersekutu untuk memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan segala firman-Mu. Tolong Kau berkati kami, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami semuanya dapat memahami, juga mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ayat bacaan kita pada hari ini terambil dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai 10. Bacaan akan dibacakan oleh adik-adik kita dari remaja, dibacakan oleh Thea dan juga Sinta. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Demikianlah firman yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, barusan kita sudah membaca Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Saya menjadi teringat salah satu kisah. Jadi ada seorang, sebut saja namanya Bobby, seorang laki-laki, dan seorang perempuan, sebut saja namanya Putri. Suatu ketika, Bobby ini orangnya adalah sosok yang sangat bandel, sangat nakal, sangat tidak suka diatur, suka mencontek dan lain sebagainya. Sedangkan Putri adalah sosok yang kebalikannya. Jadi dia adalah sosok yang rajin, pintar, mudah diatur, penurut dan tertib. Nah, suatu ketika Putri ini sangat jengkel dengan si Bobby, dengan sikap-sikapnya yang sangat-sangat menjengkelkan, sangat tidak membuat Putri nyaman. Dia marah dan dia menanamkan ke dalam dirinya bahwa Bobby itu adalah orang yang buruk dan tidak akan bisa berguna bagi sosial. Lalu tiba-tiba di hari yang sama, ternyata Putri itu tidak membawa sebuah buku mata pelajaran. Kemudian secara diam-diam Bobby memberikan bukunya untuk dipinjam oleh Putri agar si Putri tidak dihukum oleh sang guru. Dari pengorbanan Bobby, Putri pun merubah sikapnya. Dia merubah pandangannya, dia merubah stigmanya. Dia berpikir bahwa Bobby pasti bisa untuk berubah menjadi lebih baik. Dan pada saat itu juga dia berteman dan bersahabat. Dan saudara-saudari sekalian, berbicara mengenai persahabatan, bacaan kita hari ini pun sedikit banyak membahas mengenai persahabatan. Jadi dapat kita lihat inti dari satu kesatuan perikop yang kita baca itu adalah di ayat yang ke-9. Pada ayat yang ke-9, pengkhotbah itu memberikan ungkapan yang menarik. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa berdua itu lebih baik daripada sendirian. Nah, konteksnya adalah mari kita menggunakan konteks yang ada di pengkhotbah. Jadi pada waktu itu banyak sekali pedagang. Pedagang itu kan menggunakan kereta-kereta kayu dan lain sebagainya.
Lalu jalan-jalan pada waktu itu tidak seperti jalan-jalan sekarang ini yang penuh dengan aspal dan beton. Jalan-jalan pada waktu itu tentu saja berbatu dan tekstur tanahnya tidak jelas, bisa lembek, bisa terlalu keras dan lain sebagainya. Sedangkan perjalanan pedagang itu sangat jauh dari satu kota ke kota lain. Nah, jauhnya perjalanan itu kemudian membuat si pedagang akan sangat kesulitan jika dia berangkat sendiri. Kesulitannya di mana? Kesulitannya adalah, bayangkan saja bila kita adalah pedagang pada masa itu, lalu kita berjalan dari satu kota ke kota lain, jalannya yang sangat jauh, 3 hari misalkan, kemudian di tengah jalan ban kita itu lepas dan kita tidak bisa membenahi atau membetulkan ban yang lepas itu, memperbaiki ban yang lepas. Lalu yang bisa kita lakukan apa? Ya hanya diam dan menunggu, berharap-harap cemas agar ada orang yang datang dan lewat. Pun juga kalau kita baru pertama kali menuju ke satu kota tertentu, kita kalau sendirian bisa saja tersesat, bisa saja kebablasan atau salah belok. Tetapi jika berangkatnya itu berdua, setidaknya ada 2 tenaga dan ada 2 pikiran yang dapat saling membantu dan mensupport untuk memperbaiki ban yang sudah lepas, atau untuk saling mengingatkan kalau jalannya sudah benar atau masih salah. Itulah kenapa pengkhotbah memberikan kalimat berdua lebih baik daripada seorang diri, karena ketika kita berdua kita bisa saling membantu. Ketika kita berdua bersama dengan orang lain, kita bisa saling memahami. Sama seperti Bobby dan Putri tadi yang bisa saling membantu satu sama lain. Lalu kemudian jika kita perhatikan di ayat yang ke-12, di ayat yang ke-12 dikatakan tali 3 lembar tak mudah untuk diputuskan. Nah, sebelum sampai ke ayat yang ke-12, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-7 sampai ke-10 itu terdapat peningkatan kuantitas. Jadi ada angka-angka yang dikatakan itu naik-naik terus. Di ayat yang 7 sampai 8, angka yang dikatakan adalah 1. Lalu di ayat 9 sampai 10, angka yang dikatakan adalah 2. Kemudian di ayat yang ke-12, angka yang dikatakan adalah 3. Jadi ada peningkatan. Nah, dari sini kita bisa berefleksi bahwa pengkhotbah menginginkan supaya kita itu dapat berteman, kita dapat bersahabat, kita dapat hadir bagi sesama, tidak terbatas hanya 2 orang, melainkan kalau bisa selalu bertambah setiap harinya, sehingga semakin banyak upah baik yang akan kita dapatkan karena kita telah memiliki banyak sahabat, banyak pendamping, dan banyak orang yang berjalan bersama dengan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, barusan kita sudah mendengarkan firman dari Tuhan, kita sudah mencoba memahami dan berefleksi dari setiap ayat yang kita baca. Marilah kita mengakhiri renungan pagi kita hari ini dengan bersama-sama berdoa, memohon tuntunan dan bimbingan dari Allah agar kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surgawi yang mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur dan penuh rasa bersalah, karena kami sebagai manusia menyadari betul bahwa kami tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu mengampuni dan memberikan kami kesempatan yang kedua. Tuhan, kali ini baru saja kami mendengarkan firman-Mu, baru saja kami memahami bahwa Engkau menghendaki kami untuk dapat berteman, dapat memiliki ikatan persahabatan yang banyak, sehingga kami dapat saling menolong dan membantu satu sama lain. Tolong Engkau berkati kami, tolong Engkau tuntun kami agar kami dapat melaksanakan apa yang Engkau inginkan, agar kehidupan kami dapat menjadi lebih baik dan kami mendapatkan upah yang baik setiap harinya. Tidak lupa kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan yang sampai saat ini masih berjuang,
melawan corona. Tolong Engkau berkati, Engkau berikan ketenangan dan kesabaran bagi mereka dalam melaksanakan tugasnya demi kebaikan bersama di Indonesia. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.